salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Sadra Mesumani, calon Guru Penggerak Angkatan 10, kelas 1009 dari Kabupaten Samosir, Unit Kerja SD Negeri 14 Rianiati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan terkait budaya positif di sekolah saya SD Negeri 14 Rianiati, dan selamat menyaksikan. Terima kasih, salam Guru Penggerak. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan tentang aksi nyata modul 1.4 dimensi dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Sedrah Mesamani SPD. Di sini untuk acara pertama kita akan berdoa bersama terlebih dahulu yang dibawakan oleh Ibu Esther. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah buat kami dari pagi hari tadi sampai saat siang hari ini. Ya Bapa, sementara kami mau memulai mempelajari tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Sadra Mesamani. Kiranya Engkau berkati beliau agar materi yang beliau sampaikan dapat kami terima dengan baik. Hanya dengan doa dan perang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Baik ya, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sadra Mesumani, calon Guru Penggerak Angkatan 10, yaitu jalur rekognisi. Dan hari ini saya akan memaparkan materi terkait budaya positif yang saya terima di modul 1, yaitu ada beberapa kegiatan yang akan saya paparkan nanti. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi kita, terutama untuk sekolah kita. Terima kasih untuk Kepala Sekolah sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya, dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah memberi waktu pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan melakukan ice breaking ya. Baik Bapak Ibu ya.
Oke, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan membagikan aksi nyata yang saya peroleh di modul 1.4, yaitu saya akan berbagi terkait menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Oke ya, di sini aksi nyata saya sendiri CGV Rekognisi angkatan 10 kelas 1009. Adapun dosen fasilitator pengampu saya yaitu Ibu Erning Wijayanti yang sebagai fasilitator kami di kelas 1009. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ketahui selama ini bahwa budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolah, ya. Tapi hari ini saya akan mencoba membagikan terkait apa itu budaya positif itu. Jadi budaya positif ini yang kami peroleh di modul 1, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, ya. Yang berikutnya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ke 7 materi ini nanti akan saya paparkan ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada kita ketahui dan sudah kita pelajari di sekolah ini Bapak Ibu. Untuk kelas 1 ya, kelas 1 dan kelas 4 kita sudah menggunakan profil pelajar Pancasila ya. Beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, jadi itulah profil pelajar Pancasila yang dimuat dalam profil pelajar Pancasila ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar terkait disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi banyak orang dikatakan disiplin itu pola-pola yang membuat kita tidak nyaman. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membiasakan dan selalu kita berdisiplin positif, ini akan menjadi suatu kebiasaan yang akan tidak merasa nyaman. Kita akan merasa nyaman dengan membiasakan diri untuk disiplin positif. Sebagai pendidik, kita adalah guru, bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya, yaitu disiplin positif yang saya sampaikan tadi. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, jadi siswa itu kita berikan kesadaran lewat disiplin positif yang kita berikan, ya. Serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Ya, jadi anak-anak itu tanpa kita suruh mereka akan hidup disiplin, dan bukan karena ancaman juga. Jadi timbul dari kesadaran dirinya sendiri. Dan juga bukan karena kita hukum, dia tahu kena hukum makanya dia mau untuk positif, berdisiplin seperti itu ya. Oke, jadi setelah tadi disiplin positif Bapak Ibu, yang kedua kita pelajari adalah kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, dalam hal ini saya akan menyampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cara kita untuk bertahan hidup. Ya, tentu bagaimana bertahan hidup kita sudah tahu caranya, yaitu memperoleh kenyamanan di lingkungan sekitar kita, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita merasa kita itu dikasih sayangi atau disayangi dan diterima, kita akan merasa nyaman. Itu yang pertama tadi, ada hubungannya dengan disiplin positif. Ya, seseorang akan merasa dan melakukan
kedisiplinan kalau dia merasa dia itu disayangi dan diterima. Tanpa merasa paksa, mereka akan melakukan sesuai dengan norma-norma disiplin. Jadi seperti itu ya. Penguasaan dan juga kebebasan, tidak merasa tertekan atau terkekang. Jadi selalu berhubungan dengan budaya positif yang saya sampaikan tadi ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup nanti setelah anak didik kita berikan disiplin, dia akan terbiasa kemanapun dia dapat bertahan hidup dengan baik ya. Oke, baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi kalau untuk melakukan hal disiplin tadi harus termotivasi dari diri anak itu sendiri dengan bantuan gurunya. Seperti apa? Jadi kita ketahui Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini apa yang dilakukan murid? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu tadi ya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, itu dari luar, ya. Dia takut dihukum sehingga dia kalau kita di sini kita bilang kalau ada guru baru dia melakukannya. Kalau tidak ada, dibiarkan seperti itu. Inilah kalau motivasinya ekstrinsik dari luar. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia tahu dia akan dihargai ataupun diberikan hadiah sehingga dia melakukan itu. Ya, misalnya, ayo anak-anak kita melakukan kebersihan, nanti Bapak kasih jajan atau Bapak kasih nilai 100. Inilah yang masuk ke dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ya, bukan dari dasar hatinya. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsiknya. Ya, jadi kita maunya anak-anak itu jangan karena imbalan, jangan karena takut hukuman. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu dari siswa kita itu. Jadi dia tahu bahwa dia mampu. Lewat kebajikan dalam dirinya itu dia akan melakukan disiplin dengan sadar, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena takut hukuman. Ya, itu timbul dari dirinya sendiri. Itulah yang kita harapkan untuk anak-anak yang kedepannya nanti, di mana dia akan berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Ya, bukan karena takut hukuman, bukan karena orang lain dan ingin mendapat imbalan, tapi ini keluar dari dirinya sendiri. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, inilah yang dikatakan tadi motivasi ekstrinsiknya. Dia nanti akan gagal kalau dia hanya bermotivasi dari yang dua ini. Yang pertama, hukuman. Itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Ya, yang berikutnya, dia tidak nyaman. Ya, kalau kita buat dengan cara konsep disiplin dengan cara hukuman. Yang ketiga, murid itu takut. Kenapa dulu murid-murid itu takut kepada guru? Karena seperti itu, kalau nanti tidak dilakukan, dia akan dihukum. Ya. Nah, dia merasa nanti disiplin itu adalah sifat yang memaksa. Ya. Yang berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak takut. Dia takut untuk menyatakan apa yang benar. Ya. Jadi bagaimana supaya dia merasa terlindungi dengan cara berbohong. Jadi masuklah di sini menyembunyikan kesalahan. Ya, jadi kita tidak inginkan anak-anak seperti itu. Murid menjadi rendah diri atau malu-malu atau mentalnya tidak baik. Ya, dia akan itulah karena kita menerapkan konsep disiplin dengan hukuman. Yang berikutnya, penghargaan. Nah, kalau hanya dengan penghargaan, anak-anak itu tidak akan efektif dalam hal belajar juga. Karena motivasinya adalah penghargaan, suara. Dia tidak berusaha bagaimana supaya dia bisa memahami apa yang disampaikan guru. Dia hanya tahu saya harus nilai 100. Nah, dengan cara ini dia akan melakukan hal apapun. Salah satunya mencontek. Nah, ya, bagaimana supaya dia didapat nilai 100? Karena motivasinya adalah penghargaan, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, merusak hubungan, sifat iri. Nah, misalnya seperti ini. Si Anu dapat nilai 100. Bagaimana saya supaya dapat 100? Nah, timbullah rasa iri dalam anak tersebut. Ya, jadi kita tanamkan bagaimana supaya jangan ada iri. Dia belajar sesuai dengan kemampuannya.
bukan dari penghargaan yang kita peroleh. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, karena tadi berpacu pada penghargaan Bapak Ibu, dengan hal apapun akan dilakukan. Salah satunya mencontek, bisa melihat dari Google dan lain sebagainya. Dia tidak mencari bagaimana supaya dia memahami. Ya, itu mematikan kreativitas. Segala sesuatunya dia sudah lihat dari Google dan lain sebagainya. Dia tidak mencari bagaimana atau menemukan cara terbaru bagaimana supaya dia bisa menyelesaikannya. Ya, yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Ini juga Bapak Ibu. Makanya kemarin sempat tidak ada juara. Ya, jadi seperti itu. Dia motivasinya tadi kalau penghargaan dia akan bangga dengan dia nilai 100. Ya, karena dia rasa ranking 1 itu sudah pasti berhasil seperti itu. Bahwasanya kalau saya juara nanti orang tua saya bangga. Tapi dia tidak sadar Bapak Ibu, itu akan mematikan kreativitasnya, sifat dirinya seperti apa. Jadi jangan salah anak-anak sekarang. Kalau dia tidak kita kasih apa yang dia mau, dia akan bisa dibilangnya hal-hal yang tidak kita suka. Misalnya dia lari dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Merampas hak menghargai dirinya. Ya, dengan seperti ini dia tidak akan menghargai dirinya sendiri. Bahwasanya kita harus tumbuhkan rasa percaya diri untuk anak ini. Jadi Bapak Ibu, selama ini kalau kita tanamkan disiplin dengan hukuman dan penghargaan, itu hakikatnya tidak sangat-sangat baik. Ya, jadi ada dua inilah kita harus hilangkan, karena itu nanti penanaman konsep disiplin yang gagal. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat bagaimana penanaman konsep disiplin dengan identitas berhasil. Coba. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau kita hukum dan penghargaan, sekarang kita ganti ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensinya ini anak-anak akan tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan dia terima kalau dia tidak melakukan disiplin. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Jadi kita berikan penguatan kepada anak kita bahwa jangan karena hukuman makanya kamu melakukan hal baik. Ya, kita tanamkan penguatan ini kepada anak-anak. Nanti kalau kamu tidak bersihkan kelas kita ini akan kotor. Jangan langsung dihukum. Siapa tak semalam yang tidak menyapu, langsung kita pukul. Itulah hukuman Bapak Ibu. Tapi kita tanamkan. Ini kelas kita bersama. Jadi kita yang harus membersihkannya. Seperti itu ya. Perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita monitoring ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sadra Mesa Manik SPD, CGP Rekognisi Angkatan 10 kelas 1009 dari SD Negeri 14 Rianiate, Kabupaten Samosir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan demonstrasi kontekstual yang terdapat dalam modul 1.4A6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi yang terdapat pada modul 1.4 budaya positif. Adapun tiga segitiga restitusi untuk yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bergeser identitas, gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan. Pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk kasus yang pertama, Fani Simbolon tidak terima segala pekerjaan dan PR-nya selalu dicontek temannya.
ia marah dan sampai tidak dapat menahan emosi. Silakan duduk. Selamat pagi Pani. Ya, apa kabar hari ini? Sehat ya. Bapak dengar tadi kamu marah-marah sama ketua. Karena apa itu nakku? Ya, saya marah kepada ketua karena disuruh mengungut sampah. Nah, oh iya, kamu marah sama ketua karena disuruh memungut sampah. Iya. Jadi, kenapa kira-kira kamu disuruh memungut sampah? Karena pekarangan kelasnya penuh sampah. Iya, karena pekarangan sekolah kita ini banyak sampah, begitu ya. Nah, jadi di sini kira-kira betul tidak ketua kelas kita itu marah-marah samamu? Betul ya? Supaya apa dia marah-marah sama Pani? Supaya disiplin dan kelasnya bersih untuk ditempati, tidak ada sampah. Iya, jadi begini. Tadi ketua kelas sampaikan sama Bapak bahwa dia memang benar-benar marah kepada Pani karena Pani tidak mau memungut sampah. Nah, tindakan ini Bapak tegaskan kepada Pani bahwa tanggung jawab untuk membersihkan sampah dan sekolah itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas kamu dan juga bukan hanya tugas ketua kelas. Nah, maka dari situ Bapak sampaikan sekali lagi, tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan sukarela. Ya, tidak boleh tidak kita lakukan karena kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama, ya. Apakah hanya tanggung jawab Pani? Tidak, tanggung jawab semua siswa atau tanggung jawab semua warga sekolah. Jadi kamu tahu itu salah? Tahu ya? Nah, jadi sekali lagi tidak akan diulangi lagi, ya. Jadi nanti kalau sudah bertemu dengan ketua kelas, kalian harus komunikasi yang baik, ya. Tidak boleh lagi marah-marah, tidak boleh kesal kepada teman. Jadi nanti diminta maaf kepada ketua, ya, karena itu adalah perbuatan yang kurang baik, ya. Jangan diulangi lagi, ya. Baik, terima kasih, ya. Kak, karena sudah menasihati saya berjanji mulai hari ini tidak akan pernah membatal untuk membersihkan pekarangan sekolah kami. Terima kasih, Kak. Untuk kasus yang kedua, Nicholas sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran tertinggal. Selamat pagi Nicholas. Ya, apa kabar? Sehat. Ya, silakan duduk. Baik, ya, terima kasih. Bapak lihat tadi pagi kamu datang terlambat ke sekolah, betul? Iya, jam berapa tadi sampai di sekolah? 7, seharusnya kita baris 7, pukul 6 lewat 10. Iya, tidak boleh terlambat, ya. Tadi Bapak lihat kamu datang ke sekolah terlambat. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu terlambat datang ke sekolah, Nicholas? Begadang. Apa yang dikerjakan ketika begadang? Nonton TV sampai pukul 11 malam, di mana seharusnya anak sekolah itu sudah tidur paling lama pukul 9, ya. Itu yang membuat kamu terlambat. Jadi tadi bangun jam berapa? 6:50, berarti sudah jauh sekali terlambat, di mana seharusnya bangun itu pukul 6 supaya jangan terlambat, ya. Karena apa? Karena kita harus setelah bangun kita harus siap-siap dulu, mandi, ya, memakai pakaian yang rapi dan sarapan. Jadi kalau bangun pukul 6:50, sementara kita baris itu jam 7 kurang sudah terlambat. Iya. Supaya untuk sekali lagi
ini jangan diulangi. Karena ini perbuatan yang tidak baik. Ya, karena kita harus menaati peraturan di sekolah bahwasanya siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, dari situ Bapak nasihati kamu supaya jangan lagi diulang sekali lagi. Ya, kamu tahu itu salah? Kenapa tahu salah? Di mana salahnya? Karena begadang dan terlambat ke sekolah. Bapak nasihati jangan sekali lagi terlambat. Betul? Iya. Terima kasih ya Nicholas. Silakan. Pak Guru sudah menasihati saya untuk tidak datang terlambat lagi dan tidak begadang lagi. Terima kasih Pak Guru sudah menasihati saya. Horas. Demikianlah pemaparan kita pada kali ini. Salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, Horas, Horas, Horas.
kombel, dan ini sangat bisa digunakan Bapak Ibu, karena kombel ini pun bisa menghasilkan uang. Ya, maksudnya uang ini tidak langsung dapat uang, tapi kalau kita buat sebuah kegiatan dan sudah aktif kombel kita ini, ada nanti kegiatan dari Kemdikbud atau lain sebagainya, ini diserahkan kepada kombel. Jadi kebetulan kemarin ada teman dari Kabupaten Toba, mereka sudah aktif dalam kombel, mereka diberikan biaya sebesar 30 juta untuk kegiatan yang berhubungan dengan dinas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada kegiatan komunitas belajar kita yaitu KKG Gugus 1, nanti kami mintakan Bapak Ibu untuk ikut bergabung. Ya, Bapak Ibu sudah kami bagi kemarin linknya kan? Bapak Ibu masuklah ke komunitas belajar kita. Nanti untuk materi-materi kegiatan kombel kita, kami akan share di grup kita supaya aktif kombelnya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya Bapak Ibu, kita dengarkan kata sambutan atau kata pengantar dari Ketua KKG Gugus 1 Rianati untuk Ibu Simulon. Kami bersilakan. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat yang diberikan bagi kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan kelompok kerja guru di bulan Mei. Kami memang Bapak Ibu di April kita tidak mengadakan KKG karena situasi kemarin yang pertama banyak kegiatan libur juga dan juga ada kesibukan dalam hal kepengurusan. Jadi kami sebagai pengurus KKG mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di KKG kita di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu dalam forum KKG ini, inilah wadah kita sebagai Bapak Ibu guru untuk saling bertukar pikiran, untuk saling berbagi cerita apa yang menjadi kendala di sekolah kita dan terkait hal-hal apa yang menjadi keluhan-keluhan siswa. Terutama di sini Bapak Ibu saya bukakan sedikit, ada beberapa kita yang sudah ikut calon guru penggerak. Ya. Dan ada sudah guru penggerak setiap sekolah. Kalau dari SD, saya lihat SD 27 sudah ada, SD 14 saya sendiri, dari SD 25 ada 2 orang, SD 16 ini menyusul. Dan kabarnya Bapak Ibu, angkatan 12 nanti akan dibuka segera, dan ini nanti akan disurati untuk sekolah-sekolah, karena BBGP sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bahwa untuk perekrutan angkatan 12 ini akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan bagaimana cara juknis perekrutannya. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan, yang kita pikirkan bagaimana supaya setiap sekolah nanti ada guru penggerak setiap sekolah yang menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, jadi apa keuntungan guru penggerak ini? Banyak sekali Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita nanti mendaftar Bapak Ibu untuk nanti bagaimana teknisnya, kami siap untuk membantu. Nanti untuk setiap guru yang dari gugus 1 kita bagikan linknya untuk saling bertukar pikiran. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai pengurus KKG dan juga sekaligus saya protokol mengucapkan selamat datang Bapak Ibu. Ya, banyak agenda kita hari ini. Ya, jangan menjadi penghalang untuk kita untuk semangat terus mengajar siswa, tapi kita jadikan ini menjadi momen yang baik untuk kita sebagai kerjasama yang baik dan juga saling bertukar pikiran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terkait nanti untuk informasi-informasi nanti kami mintakan juga untuk Ibu Kepala Sekolah nanti memberikan informasi terkait untuk besok dan juga hal-hal yang lain dari hasil K3S ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bekerja sama, baik materi yang disampaikan kita bagikan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan horas. Paradigma baru. Materi kita akan disampaikan oleh Ibu Ana Vera Damanik dari SD 27 Tanamora. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada protokol yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu,
di sini kita sama-sama belajar mengenai materi yang akan saya sampaikan ini. Mungkin di antara kita mungkin lebih ada yang lebih memahami dan mahir dalam hal asesmen ini. Jadi ini karena kita sudah masuk kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Mengajar, dan ini akan kita laksanakan selama proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi asesmen itu apa? Mari kita lihat materi yang sudah saya kirim ke grup KKG. Jadi asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian murid. Jadi kalau sebelumnya asesmen ini kita memandangnya itu sebagai pemerolehan nilai yang ada di kelas yang didapat oleh anak-anak. Sekarang untuk pembelajaran paradigma baru ini, asesmen ini tidak hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi kita bisa menggunakan asesmen ini untuk mengetahui informasi mengenai siswa yang kita ampu di kelas. Bagaimana kemampuan awalnya, bagaimana kemampuan yang ada oleh siswa yang kita hadapi itu. Selanjutnya tujuan asesmen itu merupakan yang pertama, dia memantau atau memonitor kualitas pembelajaran. Yang kedua, sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Artinya tidak hanya mendapatkan nilai. Di dalam proses pembelajaran kita mesti harus menerapkan umpan balik, bagaimana sejauh mana siswa menguasai materi yang kita berikan, itu perlu kita memberikan umpan balik. Selanjutnya, memahami posisi murid dalam rentang pembelajaran tertentu. Terkadang siswa ini, Bapak Ibu, tidak sama semua kemampuannya. Pasti ada yang mungkin sudah mahir atau kurang mahir, dan bermacam-macam model yang kita temukan di dalam kelas. Jadi asesmen ini tujuannya untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa yang kita hadapi. Selanjutnya, memetakan kemampuan kemajuan hasil belajar murid. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ini juga dapat kita gunakan untuk memetakan bagaimana kemampuan, kelemahan, dan kelebihan siswa yang kita hadapi. Adapun prinsip asesmen, yaitu asesmen adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi asesmen dalam proses pembelajaran ini nggak bisa kita pisahkan dan memang harus ada. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi umpan balik. Ketika kita memberikan materi di dalam kelas, kita bisa melihat sejauh mana penguasaan siswa dan siswi yang kita hadapi, lalu kita boleh memberikan umpan balik. Umpan balik ini bisa dari guru, bisa juga dari siswa. Dari guru kita bisa memberikan penilaian, dari siswa kita juga bisa bertanya sejauh mana mereka menguasai pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, asesmen ini dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable. Jadi dia asesmen ini harus dirancang secara adil. Kita melihat siswa kita, menilai siswa kita itu secara adil. Tidak bisa, terkadang kita di pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita memberikan penilaian terhadap siswa ini hanya berdasarkan contoh dari nilai ujian akhir. Terkadang kita tidak mengetahui, Bapak Ibu, mungkin ketika dia ujian, bisa saja dia mencontek. Nah, mungkin ada yang mahir mencontek, ada yang mahir menghafal saja, tapi itu tidak bisa menjadikan acuan untuk penilaian. Selanjutnya, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif. Hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi itu merupakan prinsip dari asesmen. Adapun secara metode di era pembelajaran paradigma baru, metode asesmen itu ada 3. Yang pertama
namanya asesmen diagnostik. Jadi kalau kita yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, ini sudah bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita, di dalam kelas. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Jadi ini tidak menjadi patokan untuk nilai rapor. Ini hanya pemetaan di awal, sejauh mana perkembangan siswa pada kelas sebelumnya. Ini dilakukan di awal pembelajaran, boleh juga di awal materi pembelajaran. Yang kedua ada namanya asesmen formatif. Asesmen formatif ini terintegrasi dengan proses pembelajaran siswa untuk mengetahui atau untuk melihat kemampuan belajar murid dengan lebih mendalam. Jadi artinya asesmen formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi belum juga menjadi acuan untuk nilai rapor. Asesmen formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran dan waktunya relatif singkat. Ini bisa contohnya seperti presentasi di kelas, bisa juga seperti diskusi.